Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Risnawati Boru Sinolingga MTH dan yang saya banggakan para audiens kali ini. Sebelum kami memulai debat, izinkan saya memberikan pantun untuk para audiens sekalian. Bangun tidur tak lupa sarapan, sarapan pagi lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk para audiens yang terhormat. Saya sendiri Eini Zeta Damanik sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Baik, adapun judul yang akan kami bawakan dalam debat kali ini adalah penegakan hukum untuk umat beragama. Latar belakang kami mengangkat judul ini adalah Indonesia merupakan negara majemuk dengan keberagaman suku, etnis, budaya, ras, serta agama yang menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural. Karena tidak adanya toleransi, maka dapat terjadi suatu pihak menghina pihak lain, menggerogoti pemeluk agama lain, dan sebagainya. Fakta-fakta itulah yang menjadi pemicu konflik sosial dan menimbulkan perpecahan. Untuk itu diperlukanlah debat untuk menelaah mengenai penegakan hukum untuk umat beragama. Izinkan saya memperkenalkan tim pro, ada Novita, Jordi, Jimmy, dan tim kontra ada Meilan, Boy, dan Ilham. Untuk mengatur jalannya debat diperlukan aturan sebagai berikut. Baik, ada 3 bagian yang akan disampaikan. Yang pertama mosi, yang kedua menyanggah, dan yang ketiga kesimpulan. Tanpa menunda-nunda, marilah kita masuk kepada mosi yang pertama, yaitu bagaimanakah peran penegakan hukum dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Kepada tim pro mengenai mosi pertama, waktu dan tempat saya persilahkan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Tentu saja penegakan hukum yang terjadi sekarang sudah sangat baik. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pun mengakui bahwa Indonesia ialah negara yang memiliki keberagaman. Maka dari itu dibuatlah beberapa peraturan perundang-undangan untuk memelihara dan menghormati keberagaman agama tersebut agar kerukunan dapat tercipta. Tertulis pada pasal 28J ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak dan kebebasan beragama dan beribadah serta batasan setiap orang agar terciptanya suatu kerukunan. Tidak adanya konflik antara agama yang terjadi dan kebersamaan yang kita rasakan di tahun ini adalah bukti dari penegakan hukum yang terjadi ini sudah sangat baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro. Untuk selanjutnya kepada tim kontra, waktu dan tempat saya persilahkan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Menurut saya, peranan hukum di Indonesia terkait perwujudan kerukunan antar umat beragama belum bisa dikatakan baik, walaupun sudah banyak peraturan dan dasar hukum yang mengatur toleransi antar umat beragama. Misalnya kasus yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini, yakni pada tahun 2021 terdapat berbagai perselisihan, yakni perayaan Natal, contohnya yang berada di kawasan Lampung. Lantas bagaimana peranan pemerintah mengenai kasus tersebut yang selalu berulang, sementara negara Indonesia memiliki dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E ayat 1 mengenai jaminan kebebasan beragama. Kepada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk kepada mosi yang kedua, yaitu apa dampak dari tidak terwujudnya tujuan penegakan hukum di Indonesia? Apakah selalu berdampak negatif? Untuk tim pro mengenai mosi kedua, waktu dan tempat saya persilakan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Di Indonesia sering sekali terjadi kegagalan dalam penegakan hukum, dan kegagalan itulah yang kemudian membawa dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, dalam beberapa waktu yang lalu, ada yang mengatakan penegakan hukum di Indonesia. Hal inilah yang sangat melukai keadilan masyarakat, dan ini merupakan cerminan dari bagaimana sanksi yang dialami oleh banyak orang di berbagai wilayah, sehingga mengakibatkan masyarakat yang kemudian cenderung apatis, dan karena frustasi dengan hukum, mereka jadinya ikut main hakim sendiri. Kita sadari bahwa inilah yang kemudian memicu adanya intoleransi dalam lingkungan dan ketidakrukunan antar umat. Kita lihat sebuah kasus yang ada di Bekasi pada Agustus 2017, ada sebuah kasus pencurian toa di masjid yang kemudian dihakimi warga dengan cara dibakar hidup-hidup. Bandingkan dengan kasus polisi yang menyerang Novel Baswedan yang divonis 2 tahun penjara. Jadi bukti kekacauan hukum di Indonesia karena masyarakat tidak percaya dengan keadilan penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, menurut saya tidak sepenuhnya setuju dengan mosi yang diberikan karena
terwujudnya penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berdampak negatif saja, tetapi juga berdampak positif. Yang karena itu, karena tujuan penegakan hukum itu untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan ke dalam masyarakat. Dan dalam prosesnya itu harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum, serta memiliki 5 dampak positif, yaitu menegakkan hukum, mengubah pola pikir masyarakat dan budaya hukum. Ketiga itu jaminan kepastian hukum. Yang keempat pemberdayaan hukum dan pemenuhan keadilan. Contohnya itu kejadian begal yang baru-baru ini terjadi, di mana korban begal melindungi diri dengan membunuh pelaku, dan pembunuh atau korban begal tidak dimasukkan ke penjara karena yang dilakukannya itu hanya sebagai perlindungan diri terhadap dan tidak dihukum. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada mosi yang ketiga, bagaimana dengan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan kaitannya dengan kerukunan. Kepada tim pro, mosi ketiga, waktu dan tempat saya persilahkan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Menurut saya kesadaran masyarakat akan penegakan hukum sudah baik, terlihat dari banyaknya masyarakat yang sudah mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya, masyarakat menyerahkan pelaku tindak kriminal kepada polisi sebagai pihak penegak hukum. Kaitannya dengan kerukunan adalah hukum dapat kita artikan sebagai sistem yang mengatur norma, segala perilaku atau tingkah laku masyarakat. Jadi jika hukum itu sendiri ditegakkan dan dipatuhi, tentu akan terciptanya kerukunan antara masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas argumennya. Untuk selanjutnya kepada tim kontra, waktu dan tempat saya persilakan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Kalau menurut saya kurang setuju bahwa kesadaran masyarakat itu sudah baik. Karena kan hal ini kita bisa lihat dari penegakan hukum, kesadaran hukum, dan budaya hukum. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja. Tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang, tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis, seperti adat dan kebiasaan masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama. Misalnya, contoh kesulitan izin membangun atau menggunakan tempat ibadah. Yaitu contoh kasusnya itu pembangunan bangunan baru tempat ibadah gereja yang berada di Tanjung Balai Karimun, yang terpaksa dihentikan karena penertiban izin mendirikan bangunannya yang digugat oleh sekelompok warga. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro dan kontra. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke waktu dan tempat. Saya persilakan kepada tim 1 menit dimulai dari sekarang. Yang saya sampaikan tidak setuju dengan pendapat tim kontra karena penegakan hukum di Indonesia sudah sangat stabil dan sudah terrealisasikan dengan sangat baik. Kami sudah melakukan survei kepada 27 orang dan hasilnya 85,2% responden menjawab bahwa penegakan hukum ini memang sudah sangat baik dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Maka sudah pasti bahwa masyarakat mewujudkan kerukunan ini juga. Namun jika penegakan hukum ini tidak terjadi, tentu saja dampak negatiflah yang akan terjadi. Sebab akan menjadi bumerang kehancuran sendiri bagi Indonesia. Mana setiap agama menganggap agamanya yang terbaik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Untuk selanjutnya kepada tim kontra, waktu dan tempat saya persilahkan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, saya kurang setuju mengenai pendapat dari saudari Novita. Menurut saya, peranan penegakan hukum di Indonesia masih kurang baik. Begitu juga dengan kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap penegakan hukum yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Yaitu contohnya kesulitan izin dalam membangun maupun menggunakan tempat ibadah. Contoh kasusnya, terdapat 200 lebih gereja yang disegel dan ditolak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, di mana sulitnya mendapat izin baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Kejadian ini kerap berulang dan pihak berwajib juga sangat menyayangkan hal tersebut. Lantas, apakah ini yang merupakan perwujudan dari penegakan hukum mengenai toleransi antar umat beragama? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, karena tim pro dan kontra telah menyampaikan argumennya dan kita dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum sangat berpengaruh bagi kerukunan antar umat beragama. Debat ini bukanlah merupakan suatu fakta yang harus diambil secara bulat-bulat, namun berdasarkan argumen atau cara pandang seseorang. Untuk itu kami berharap audiens kalian dapat bijak menyaring argumen mana yang dapat diambil sebagai tambahan wawasan yang bermanfaat. Karena kita sudah berada di penghujung acara, maka dari itu kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih atas audiens yang sudi mendengar debat kami mengenai penegakan hukum untuk kerukunan antar umat beragama. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Bu Risnawati Borusinolingga, yang telah membimbing kami sampai pada tahap ini. Adapun kesalahan kata ataupun tindakan dari kelompok kami, mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat membuahkan hasil dan bermanfaat pula bagi teman-teman audiens sekalian. Saya Ine Jeta Damanik sebagai moderator dan kelompok 10 mohon undur diri. Sungguhlah manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah debat ini, semoga bisa memberi manfaat. Selamat siang, sampai jumpa di lain waktu. Shalom.